Halo teman-teman, selamat datang di channel Windows Studio. Di video kali ini, kita akan membahas salah satu teknik penting dalam dunia pemodelan tanah, yaitu cut and fill pada Revit. Cut and fill adalah proses perhitungan tanah atau volume yang dipotong atau cut dan diisi atau fill dalam sebuah proyek konstruksi atau pekerjaan tanah. Teknik ini sangat penting dalam perencanaan site development, grading, dan pembuatan topografi yang lebih akurat di Revit. Mengapa memahami proses cut and fill itu penting? Dalam dunia konstruksi, pemahaman yang baik tentang cut and fill dapat membantu kita. 1. Perencanaan yang lebih efisien. Mengoptimalkan penggunaan material tanah sehingga mengurangi biaya pengangkutan dan pekerjaan tanah yang tidak perlu. 2. Menghindari risiko kelebihan atau kekurangan tanah. Dengan perhitungan yang akurat, kita bisa mengetahui apakah tanah yang dipotong mencukupi untuk pengisian atau masih memerlukan tambahan material tanah. 3. Meningkatkan akurasi proyek. Dengan model yang realistis, proyek dapat dijalankan sesuai dengan kondisi lapangan, mengurangi kesalahan dalam tahap konstruksi. Selain itu, dalam tutorial ini juga kita akan menggunakan data ukur lapangan untuk membuat model topografi yang lebih akurat. Teknik ini memungkinkan kita untuk memasukkan data kontur atau titik elevasi dari hasil survei, sehingga model yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi nyata di lokasi proyek. Dengan pendekatan ini, kita bisa mendapatkan perhitungan cut and fill yang lebih presisi dan sesuai dengan kebutuhan konstruksi. Dalam tutorial ini, saya akan menjelaskan langkah-langkahnya secara detail, mulai dari import data ukur lapangan, pembuatan topografi, penyesuaian elevasi, hingga perhitungan volume cut and fill secara otomatis. Jadi, pastikan kalian simak sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi penting. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan konten bermanfaat lainnya. Kalau ada pertanyaan atau topik yang ingin dibahas, langsung tulis aja di kolom komentar ya. Selamat menyaksikan. Untuk sesi ini kita akan mencoba menguji apakah Revit itu bisa menghitung volume cut and fill secara akurat, detail. Nah, untuk di awal kita coba masuk dengan model, kemudian klik new, lalu biarkan template file dalam mode construction template. Kita pilih saja project create new ya, lalu oke. Untuk masuk ke simulasi kita dalam konteks menguji keakuratan Revit dalam menghitung cut and fill, kita masuk ke mode simulasi ya. Kita pilih masing, kemudian topo solid, dan kita create from sketch, lalu pilih rectangle dan kita klik. Nah, untuk satuan sepertinya kita perlu ubah sedikit, kita switch menjadi meters. Nah, caranya adalah dari minutes kita ambil ini ya, project units ya, kemudian lengthnya kita ganti meters, distance juga kita ubah menjadi meters, lalu oke. Kemudian centang, kita ubah tampilan menjadi elevation shot. Nah, jika dilihat topo solid berada di level 0,
Ini mungkin bisa kita geser sedikit ya. Nah, ini mau kita ubah dengan cara edit type dengan ketebalan 1 meter, kita ubah ya, 1 meter. Oke. Ya. Kemudian kita inginkan topo solid berada di level 1 dengan ketinggian 4 meter. Kita beri dimensi dulu ya, dengan 4 meter. Lalu kita ubah ya dari tampilan 3D. Kita mau modify sub elementsnya. Nah, di sini terlihat ya ada 4 poin. 4 poin ini akan kita ubah ketinggian elevationnya menjadi 4 ya, langsung berubah. Kemudian escape. Untuk ukuran model ini kita mau ubah di ukuran 5 kali 10 meter ya. Sementara kita beri dulu dimensi, ini ada 7 dan ini adalah 10. Berarti yang kita ubah adalah 7-nya dengan mengedit sketch. Lalu kita klik ini, kemudian ubah menjadi 5 dan centang. Sehingga dengan rumus sederhana kita tahu bahwa model ini mempunyai volume 5 kali 10 dan dikali 5 total adalah 250 seperti itu. Nah, ini topo solid yang kita anggap sebagai tanah existing. Kemudian ketika kita mau mengubah menjadi surface yang baru, Revit akan mengidentifikasi menjadi new construction. Caranya bagaimana? Dari meshing site kita akan melakukan yang namanya graded region, atau kalau istilahnya menggrading ya. Kita klik, kemudian kita pilih create a new topography exactly like existing one. Artinya kita memakai topo solid ini seperti menduplikat atau mengcopy. Lalu kita klik. Nah, kemudian akan muncul 4 poin atau titik yang elevasinya sama seperti existing. Lalu kita coba ubah 2 titik ini dan kita beri elevasi -1. Lalu escape. Maka akan terjadi irisan antara model yang lama, model existing, dengan model new construction. Ketika kita ingin melihat new construction dari face filter ini, kita ubah menjadi show new apply. Nah, maka show new nya yang akan muncul sebagai presentasi. Jadi ketika kita pilih show all, dia akan menunjukkan semuanya. Nah, berapakah cut and fill tersebut? Untuk melihat itu kita harus aktifkan ke mode show new apply. Nah, kita klik modelnya, maka dari properties di kolom others akan terlihat bahwa fill itu 0, cut itu berada di 125 meter kubik. Artinya dari net cut and fill yang terjadi adalah total seluruhnya kita melakukan cutting sebesar 125 kubik. Berdasarkan perhitungan kalkulator, ketika kita bagi 2, ternyata Revit menghitung dengan tepat dan akurat total pemotongan atau cutting 125 kubik. Oke, saya kira cukup untuk sesi simulasi. Kita lanjut ke penerapan pada konteks land clearing atau pematangan lahan. Ya, kita masuk segmen kedua, bagaimana menerapkan hasil data ukur surveyor, kemudian kita olah masuk ke dalam software Revit untuk kemudian kita ubah data itu dan mengetahui volume cut and fill dari proses rencana site plan kita. Caranya bagaimana? Tentunya kita harus mempunyai data ukur itu.
Ya, data ukur itu berbentuk JSP extension. Caranya dari menu Meshing and Site, kita pilih topo solid, kemudian create from import, lalu kita create from JSP karena file itu sendiri extensionnya adalah JSP. Kita klik, lalu pilih filenya JSP topography, lalu open. Akan muncul pesan format, kita okekan dalam meter satuannya ya. Oke, nah untuk memunculkan konturnya kita alihkan ke site, maka secara otomatis kontur itu akan terbentuk. Jika kita lihat dari 3D, maka bentuk tanah asli permukaan bumi kira-kira seperti ini pendekatannya. Oke, baik. Jika kita alihkan ke elevation shot, maka dia berada di atas titik level 0. Kita mau dia di level 0 ya. Kita geser sementara garisnya, oke. Yang ini juga. Oke, lalu kita samakan dan kita sejajarkan dengan menu Align. Ini ya, AL, Align. Kita pilih level 0 lalu klik. Ya. Kemudian karena bentuk tanah masih terlalu jauh, sepertinya level 1 kita mau naikkan sejauh 6 meter, jadinya kita mau naikkan sejauh 6000 ya. Tapi alangkah baiknya kita ubah dulu ya satuan kita menjadi meter supaya kita tidak kesulitan untuk mengentry data. Distance kita ubah menjadi meter, oke. Dan lengthnya juga meter ya, open dan oke. Nah, langkah kedua kita mau masukkan side plan kita. Kebetulan side plan kita olah di gambar CAD ya. Kita balik ke site, kemudian nah jika dilihat indikator untuk elevation itu masih berada di scope yang kecil ya. Jadi coba kita atur skalanya menjadi 1:500 dan indikator ini kita coba geser ya, stretch ke bawah shotnya yang ini juga. Oke, lalu untuk parameter view-nya kita geser ya. Sementara untuk UGS ini kita sembunyikan dulu by element. Oke. Langkah selanjutnya kita akan memasukkan topografi rencana, maksudnya. Linked, kemudian kita pilih set plan ya. Nah, perlu kita perhatikan untuk import unit ini kita harus hati-hati terkait masalah satuan atau unitsnya. Kebetulan unit kita di rencana adalah milimeter. Nah, jika kita perhatikan di CAD dengan ketik UN, maka unit to scale insert content kita ini berada di milimeter ya. Nah, tentunya di Revit juga harus kita samakan. Maka itu kita harus gunakan milimeter juga. Lalu open. Ya, maka secara otomatis gambar kita akan menyesuaikan bentuknya ya. Nah, mungkin ini tidak kelihatan, tapi ketika kita ubah visual style kita menjadi wireframe, maka semua garis akan muncul. Setelah itu kita akan melakukan yang namanya penggambaran topo rencana ya, topografi rencana kita. Caranya sama, dari menu Meshing and Site kita pilih Grade and Region ya, sama seperti sebelumnya simulasi 1. Kita create a new topography exactly like the existing one ya. Kita pilih file ini. Nah, maka akan secara otomatis dia akan menjadi new construction as created-nya. Setelah itu kita akan menghapus beberapa poin yang tidak diperlukan untuk bagian dalam, sementara boundary-nya akan tetap kita tinggalkan. Kita alihkan ke tampilan top. Untuk yang di dalam kita akan hapus.
Nah, untuk menghapusnya kita hanya menseleksi seperti ini, kemudian kita delete. Ya, perlu saya sampaikan, untuk memudahkan kita mengedit kontur, sebaiknya kita ubah paste filternya menjadi Sonio ya. Lalu apply dan kita lakukan editing. Oke, setelah titik yang di tengah di dalam area sudah kita hapus dan delete seluruhnya, maka titik yang baru yang menjadi rencana kita perlu kita tambahkan. Caranya adalah dengan menggunakan add point ya. Nah, add point ini akan kita sebar di semua area menjadi titik-titik rencana. Oke, sekarang kita lanjut untuk menambahkan titik rencana atau titik yang baru sesuai dengan rencana kita. Jadi caranya adalah dari topografi atau dari 3D view, kemudian kita ubah visual stylenya menjadi wireframe. Oke, setelah itu kita bisa lihat bahwa di rencana kita ada beberapa blok area. Misalnya ini blok A, ini blok B, dan ini blok C, kemudian ini blok D. Nah, garis-garisnya ini sudah ditentukan lengkap dengan slopingnya. Sloping itu artinya kemiringan lereng ya. Nah, ini yang menunjukkan garis putus-putus. Oke, setelah itu kita lakukan penambahan titik. Caranya kita klik topografi kita, topo solid maksudnya, lalu kita add point. Nah, di situ sudah ditentukan kita mau di elevasi berapa. Misalnya titik ini berada di 6,5 meter, maka itu di elevation kita tambahkan ini menjadi 6,5, artinya 6,5 meter ya, karena satuan sudah kita ubah menjadi meter. Oke, lanjut kita tambahkan titiknya sini dan kita sebar untuk semua area, dan ini akan saya percepat. Oke, kemudian lanjut ke titik kedua. Di sini ada 7,5 meter. Selanjutnya kita entry data menjadi 7,5 ya. Kita lanjut penyebaran titik. Oke, kita kembali ke 3D, kita klik home. Apa yang terjadi? Kita balikkan menjadi bentuk hidden line, atau kita ubah menjadi shaded ya. Nah, bentuk kira-kira seperti ini. Masih kurang tegas, kenapa? Karena slopingnya belum kita bentuk. Jadi kita kembali ke view top ya. Kita tambahkan untuk sloping di setiap area blok B ya. Lalu kita pilih add point. Kita tambahkan titik-titik baru. Jangan lupa ubah menjadi wireframe ya, biar jelas. Oke, kita lanjut 5,5 titik, kemudian kita lanjut untuk penyebaran titik. Nah, di sini ada perbedaannya. Di titik ini kita butuh adalah 6,5 meter, berarti kontur tanah menjadi menanjak ya. Jadi bentuknya sudah mulai kelihatan ya, seperti itu. Artinya untuk blok B sendiri kita sudah menciptakan area atau bentuk topografi rencana. Artinya ini akan menjadi irisan antara tanah existing menjadi tanah rencana. Jika kita klik di area ini,
kita sudah melakukan yang namanya cutting sebanyak 3.395 kubik dan pengisian 9.154 kubik. Jadi total yang harus kita lakukan adalah pembelian tanah dari luar, masukkan ke site sebanyak 5.759. Tentunya kita tidak mau membeli tanah dari luar, ya. Jadi kita akan melakukan manipulasi atau rekayasa tanah di site kita untuk meminimalkan atau paling tidak at least samalah cut and fill-nya. Jadi selisihnya kira-kira kalau bisa kita upayakan menjadi 0 atau 0, ya. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk blok-blok dan area infrastruktur misalnya. Kita bentuk sedemikian rupa untuk net cut and fill-nya menjadi kira-kira balance, ya. Oke, kita lanjut, dan ini akan saya percepat untuk meminimalkan waktu kita, ya. Tentunya kita ingin melihat berapa sih sebenarnya volume cut and fill yang kita lakukan. Kita tinggal klik saja di sini. Maka kita melakukan cutting itu lebih banyak 24,5 kubik, ya. Nah, ini kita pilih saja yang show new, apply. Oke, lalu kita ingin menampilkan ya dalam bentuk tabulasi sehingga ini bisa terverifikasi semuanya. Sorry, di sini ada sedikit yang tidak kita ubah, ya. Kita coba kembali ke top, kita setting lagi, kita melakukan isian aja di sini, edit modify. Kita mau ubah di sini angkanya menjadi, ya, caranya gampang, kita hanya menseleksi kemudian ubah di sini menjadi 8, ya. Yang di sini juga kita seleksi aja semua, ubah menjadi 8, ya, semua menjadi rata, kurang lebih seperti itu, ya. Ini menjadi 8, ya, sama semua. Oke, jadi lanjut, kita untuk mau mengetahui caranya adalah new schedule, ya. Kita pilih kategorinya adalah topo solid, lalu oke. Kemudian kita masukkan cut, kemudian kita masukkan fill, lalu kita masukkan net cut and fill. Oke, sehingga langsung muncul, ya. Kita melakukan cut itu sebanyak 8.217,71, kemudian 8.310,4 kubik. Lalu total yang harus kita masukkan tanah sebanyak 92 kubik, gitu. Jadi kalau prosesnya untuk pengerjaan tanah, baik itu cut, baik itu fill, 8.217 kubik untuk cutting, kemudian ditambah dengan 8.310 untuk fill, berarti total adalah 16.527 kubik tanah yang akan kita operasikan. Jika kemampuan ekskavator itu adalah 1.600 kubik per jam, yuk kita bagi 160 kubik per jam dibagi durasi operasional adalah 8 jam per hari, maka kita memerlukan ekskavator sebanyak 12 hari. Jika operasional ekskavator termasuk sewa, bahan bakar, operator, dan lain sebagainya adalah 5 juta per hari, maka kita harus mengeluarkan sebesar 64.500.000 sekian untuk melakukan land clearing.
Kira-kira seperti itu untuk estimasi biayanya. Maka scheduling ini sangat diperlukan dalam rangka kita merencanakan set plan, kemudian alur tanah yang mana yang mau di cutting, yang mana mau di fill atau diisi, kemudian tentunya biaya yang harus kita keluarkan berapa besar. Kira-kira seperti itu taksasinya. Oke, kemudian kita lanjut untuk melakukan yang namanya excavate ya. Ini namanya penggalian. Caranya adalah ketika misalnya kita ingin meletakkan katakanlah rumah, tapak rumah dengan ukuran misalnya 10 kali 20 ya. Coba kita masuk ke level 1 ya. Di level 1 ini kita coba atur dulu menjadi show new aja. Oke. Kemudian ubah menjadi wireframe ya. Oke. Lalu kita mau meletakkan misalnya lantai ya. Kita lihat secara 3D ya, tidak kelihatan ya. Kita lakukan section di sini, kita ubah menjadi 500 1:500 sehingga kelihatan. Double klik ya, kemudian ini ubah menjadi wireframe. Nah ini dia. Kita ingin berada di atas, jadi align aja di sini penjajar ini, kemudian di sini kita kembali ke 3D. Nah maka akan kelihatan bentuk tapaknya. Nah, jadi bagaimana yang dinamakan excavate itu? Kita klik misalnya topo solidnya, kemudian kita klik excavate, dan kita klik juga kemudian floor ini. Maka secara otomatis ketika kita nonaktifkan floornya, ya tanah akan berbentuk seperti ini ya. Jadi kita sudah bisa melakukan yang namanya pekerjaan konstruksi. Kira-kira seperti itu maksudnya. Itulah tadi langkah-langkah melakukan cut and fill di Revit menggunakan data ukur lapangan. Dengan memahami teknik ini, kita bisa membuat perhitungan tanah yang lebih akurat dan efisien dalam proyek konstruksi. Semoga tutorial ini bermanfaat dan membantu kalian dalam memahami proses pemodelan topografi di Revit. Jika kalian merasa video ini berguna, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar terus mendapatkan update video menarik lainnya. Oh ya, bagi kalian yang ingin mencoba sendiri, file proyek yang digunakan dalam video ini bisa di-download di link yang ada di kolom komentar atau deskripsi. Jangan lupa untuk bertanya jika ada yang kurang jelas. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.